نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Ikhwatul iman azza Allah wa iyyakum, alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk talabul ilmi, untuk belajar terkait dengan urusan agama kita. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengannya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, saudara kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatul iman azza wa iyyakum, kita lanjutkan terkait dengan pembahasan qawaid Qur'aniyah yang dimana kita telah memasuki kaidah yang keempat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adira. Ini kaidah yang sangat penting sekali yang harus kita camkan pada diri kita masing-masing dan jangan sampai kita lengah, karena apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan berkaitan dengan ayat atau di dalam surat Al-Qiyamah ayat 14-15 ini kalau kita resapi, masya Allah sekali, kita akan malu, yang dimana semua yang kita lakukan itu akan nampak jelas nanti di akhirat kelak. Jadi meskipun kita beralasan dengan 1000 alasan, ya silakan di dunia mungkin selamat, tapi pada waktunya bisa jadi Allah tampakkan di dunia. Kalaupun enggak, pasti di akhirat kita tidak akan bisa lepas dari kesalahan yang kita perbuat, meskipun di dunia kita bisa lepas. Apa yang dikatakan oleh Allah, balil insanu ala nafsihi basirah, itu maksudnya bahwa seorang itu lebih mengetahui tentang dirinya, apa yang dia lakukan, apakah yang dilakukan itu kebenaran atau kesalahan, yang dilakukan itu ketaatan atau kemaksiatan. Dia tahu hakikatnya. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tahu bahwa itu kesalahan, ya, dia tahu bahwa itu adalah satu hal yang dilarang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walau alqa ma'adira, meskipun dia itu menyampaikan berbagai alasan, argumen dan sebagainya sebagai bentuk pembenaran dari apa yang dia lakukan, ini tetap saja hatinya itu, dirinya itu tahu bahwa itu salah. Kalau memang salah, mau dia beralasan bagaimana. Tapi yang perlu kita sampaikan bahwa semua yang kita lakukan ini Allah mengetahuinya, maka hati-hati. Ya kata iman azanillah wa yakum, kita lanjutkan dari praktek kaidah ini dari apa yang sudah disebutkan kemarin, bahwa terkadang ya seorang itu ketika bermuamalah, ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan nas-nas yang sahih dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, ya, terkait dengan apa yang diwajibkan ataupun apa yang diharamkan, ya seyogianya kita terima, ya kita terima tanpa ada pengingkaran di dalamnya, apalagi itu adalah ayat dan hadis yang sahih, yang jelas, ya terkait dengan hukum tertentu, ya. Lah berarti nggak ada
nggak ada keraguan di dalamnya. Kalau haram ya haram udah. Ya kalau itu adalah satu hal yang wajib ya wajib. Apalagi semua ulama mengatakan demikian, riba haram, sholat wajib dan sebagainya dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita beralasan dengan ini dan itu, padahal kita meyakini ya tentang keharamannya. Tentunya ini akan menjadikan kita akan hidupnya tidak akan tenang. Ya udah tahu haram kok malah dilakukan, udah tahu wajib malah ditinggalkan. Nah, kemudian kita masuk ke apa yang beliau sebutkan dari praktek kaidah ya tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Qiyamah tadi. Praktek yang kedua adalah wa min majalati taf'ili hadhihi al-qa'idah fi majali ta'amuli ma'an nafs. Di antara prakteknya yang terkait dengan kaidah ini itu ketika kita bermuamalah, ketika kita itu berinteraksi dengan diri kita, ya dengan jiwa kita. Anna minan nas min syughfin iyadhan billah fi tatabbu'i akhta'in nas wa 'uyubihim ma'a ghaflatin an 'uyubi nafsihi. Nah, ini terkadang sering terjadi, ya bisa jadi itu ada pada diri kita. Banyak di antara orang-orang yang dia itu bermasalah ya, terhadap dirinya, yang dimana dia seringkali melihat aib-aib orang lain, kekurangan yang ada pada diri orang lain, kesalahan-kesalahan yang ada pada orang lain, tapi aibnya diri sendiri dia lari, dia lengah, ya dia itu tidak melihat bagaimana kekurangan yang begitu banyak pada dirinya, tapi kekurangan yang ada pada orang lain itu sangat nampak di hadapannya. Nah, ini sangat besar. Padahal Allah sendiri yang mengatakan, "Al-insan ala nafsihi basirah." Jadi orang itu tahu tentang dirinya, seberapa taatnya dia, seberapa jauhnya atau dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu. Adapun terhadap orang lain dia kan nggak tahu. Mungkin dohirnya seperti itu, kita nggak tahu bagaimana sirnya dia, bagaimana amalannya dia rahasiakan. Kita nggak tahu dohirnya seperti itu. Ya meskipun kita memang menghukumi secara dohir, tapi tentunya dalam hal ini tolonglah kita coba koreksi diri sendiri, kita introspeksi diri sendiri. Itu lebih utama. Dan itu lebih bermanfaat daripada kita mengoreksi orang lain, ngomongin kesalahan orang lain, aib-aib orang lain, apalagi di hadapan orang banyak yang jatuhnya akhirnya dia menggibai saudaranya, yang ada malah terjerumus pada dosa. Lebih baik dia mengoreksi dirinya, dia melihat bagaimana keadaan dirinya, kedekatan dirinya dengan Allah. Ini kan lebih manfaat. Ya makanya ada apa itu istilah ya perumpamaan apa? Gajah di pelupuk mata apa ya? Nampak gitu ya? Oh enggak nampak. Gajah di pelupuk mata enggak nampak, harusnya kan nampak. Ini yang semut di seberang lautan malah nampak. Kan kebalik. Aib yang ada pada diri kita ini ibaratnya gajah, harusnya kita melihat loh, kita tahu semua, ya. Sedangkan kesalahan-kesalahan orang lain yang kita nggak tahu, mungkin ada udhurnya, mungkin ada ini, ada itu, kita nggak tahu. Yang ngapain kita ngurusin itu? Lebih baik kita ngurusin diri sendiri, bagaimana kita melihat, yang mengupayakan untuk memperbaiki diri ini, maka ini lebih utama daripada ngorek-ngorek punya ya kepribadian orang lain. Ya apalagi menyampaikan aib-aib orang lain yang dimana di dalamnya nggak ada kemaslahatan. Ini loh masalahnya. Kalau ada kemaslahatan, ya Allah ini tidak termasuk ghibah yang sebagaimana dikecualikan oleh para ulama. Misalnya dia menyampaikan persaksian di pengadilan, ditanya tentang orang tersebut kesalahan-kesalahannya, masa kita diam? Oh nggak boleh, kita nggak boleh menyampaikan aib orang lain. Ya ini salah. Orang posisinya sebagai saksi, sampaikan. Atau misalnya seorang istri itu ingin menyampaikan terkait dengan kepribadian suaminya, biar dia itu biar
biar ada hukuman dari sang hakim terkait dengan apa yang dilakukan suaminya atau sebaliknya, ya disampaikan aibnya. Ini bukan masalah, tidak termasuk dalam masalah mengubah aib, ya, membuka aib orang lain yang terjatuh dalam ghibah. Atau misalnya seorang lagi minta fatwa, ya, terkait dengan apa yang terjadi pada dirinya dengan orang lain yang ada dalam kehidupannya. Dia sampaikan orang ini gini, ya silakan. Ini sedang minta fatwa. Jadi ada hal-hal yang dikecualikan. Tapi secara umum kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menutup aib orang lain. Ada aib kita, ya kita menampakkan ini loh aib saya, ini kesalahan saya, ini saya itu banyak kesalahan, banyak dosa, sehingga kita itu mau memperbaikinya. Ada orang lain, ya jangan terlalu masuk ke sana. Makanya Nabi SAW mengatakan, man satara musliman fiturnya satarallahu lahu yaumil qiyamah. Ya, barang siapa yang dia itu menutup aib orang lain di dunia, dia akan ditutup aibnya di hari kiamat. Allahu Akbar. Baik. Dari sini jamaah sekalian berarti Allah Subhanahu wa taala, makanya Imam Qatadah menyatakan rahimahullah dalam tafsir ayat balil insanu ala nafsihi basira, beliau mengatakan idza syi'ta wallahi ra'aitahu basiran bi uyubin nas wa dhunubihim ghafilan an dhunubihim. Kalau kamu mau, demi Allah, kalau kamu mau, itu kamu akan bisa melihat orang-orang manusia, melihat mereka itu dengan aib-aibnya. Itu kamu kelihatan bang, oh si fulan tukang marah, si fulan ini suka maksiat, si fulan suka berbicara kotor, si fulan bisa gampang banget nyebutin aib orang lain. 1000 orang yang disampaikan kepada dia, ditanyakan tentang orang tersebut, dia akan jawab, oh fulan ini bisa. Tapi ghafilan an dhunubi, dia lalai, lengah terhadap dosanya sendiri. Kalau tanya dosa apa, kekurangan apa, kira-kira ya. Ya, merasa Allah ya, merasa dirinya itu yang paling bersih, merasa dirinya yang paling suci, merasa dirinya yang paling taat. Adapun orang lain banyak kekurangan. Kenapa demikian? Balil insan ala nafsihi basira. Orang itu lebih tahu harusnya tentang dirinya sendiri. Baik. Wahada bilarad min alamatil khudlah. Tentunya hal yang demikian tidak dilakukan lagi. Ini bagian dari khudlah. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap dirinya. Ini kehinaan terhadap dirinya. Kalau dia itu menyampaikan orang lain ini itu giliran tentang dirinya, dia seolah-olah ghafil, lalai, lengah, nggak tahu tentang kesalahan dan perbuatan dosa yang dia lakukan. Seolah-olah nggak ada. Ini justru kebalik. Yang seperti ini bukan malah meninggikan derajatnya, enggak. Nah, kama qala Bakar bin Abdullah Al-Muzani, sebagaimana yang dikatakan Bakar bin Abdullah Al-Muzani, idza ra'aitumur rajula muwakkalan bi uyubin nas nasiyan li 'aibihi fa'lamu annahu qad mukira bihi. Kata beliau, kalau kamu melihat ada orang yang dia itu bagaikan orang yang dia itu muwakkal bi uyubin nas, dia itu bisa menyampaikan seluruh aib-aib orang lain, ya, ibaratnya itu dia itu seperti apa ya, kalau ya malaikat yang akan menanyakan lah ibaratnya tentang apa yang dia lakukan, menghisap orang, kerjaannya menghisap orang, kesalahan orang lain 1, 2, 3, 4, 5, ya, menghisap orang lain gampang banget. Kalau kamu melihat ada orang yang modelnya seperti ini, nasyan li'aibihi, dan dia lupa, ya nggak ingat dengan aibnya sendiri, fa'lamu annahu qad mukira bihi, maka ketahuilah bahwa orang ini itu terjatuh pada makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang modelnya seperti ini itu terjatuh pada makar Allah. Maka hati-hati. Ya, maka kita harus berhati-hati. Wa yaqulu Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan, balaghani anna Abdul Malik ibn Marwan qala lil Hajjaj bin Yusuf, ma min ahadin illa wa huwa 'arifun bi 'uyubi nafsihi fa'ibna
nafsaka wa la tukhfi minha syai'an. Imam Syafi'i mengatakan bahwa telah sampai kabar kepada Imam Syafi'i bahwa Abdul Malik bin Marwan itu pernah mengatakan kepada Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf terkenal tentang kezaliman Hajjaj bin Yusuf, ya, orang muslim, tapi ya beliau banyak hal-hal yang dilakukan dari kesalahan-kesalahan yang ada, meskipun kebaikan juga ada dari yang dilakukan Hajjaj bin Yusuf. Kalau melihat Abdul Malik bin Marwan itu menyampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf, kata beliau, "Ma min ahadin illa wa huwa 'arifun bi uyubi nafsihi." Tidaklah seorang kecuali dia itu tahu, dia itu paham, dia itu mengetahui tentang aib-aib yang ada pada dirinya. Dia tahu tentang kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Fa'ib nafsaka. Maka udah, ya, tampakkan aib itu pada dirimu. Aib itu ada pada dirimu. Fa'ib nafsaka. Udah, aib ini ada pada dirimu. Wala tukhfi minha syai'an. Jangan ditutup-tutupin, jangan jangan dibiarkan Fa'ib nafsaka wa la tukhfi minha syai'an. Jangan ditutup-tutupin ya aib tersebut. Kamu itu punya aib, udah ini aib saya itu sholatnya demikian, ini tentang puasanya kayak gini, tentang ketaatannya, tentang baca Al-Quran. Ini kalau dihitung itu aib kita. Gak usah tutup-tutupin tentang diri kita. Dihitung aja. Tujuannya apa? Biar kita itu memperbaiki. Baca Al-Qurannya kurang, ya, Al-Fatihah masih jauh. Kita banyak diantara kita, Masya Allah, dari terkait dengan baca Al-Quran, masih banyak diantara kita yang masih kesusahan baca Al-Quran. Mungkin belum lancar dan sebagainya, tapi malu untuk belajar. Kenapa malu? Kita tahu aib kita, perbaiki. Jangan malah hanya sekedar mengetahui saja. Perbaiki. Bukan hanya sekedar tahu ini aib saya 1, 2, 3, 4 itu sudah selesai. Enggak. Bukan itu maksudnya. Ya. Adam alaihissalam ketika mengetahui tentang kesalahannya, apa yang dilakukan? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Dia kemudian memperbaiki. Bukan hanya sekedar tahu dan selesai. Oh iya, saya salah. Dan oh saya itu kurang. Oh saya ini, saya itu. Enggak, perbaiki. Tujuannya ke situ. Baik. Walihada yaqulu ahadus salaf, makanya sebagian salaf, ya, salah satu salaf kita mengatakan anfa'us sidqi antuqir lillahi bi uyubi nafsika atau nafsika. Ya, di antara hal yang paling bermanfaat atau anfa'us sidqi, kejujuran yang paling bermanfaat. Kamu dikatakan benar-benar jujur, itu kapan? Antuqir lillahi bi uyubi nafsika. Kamu itu mengakui, mengikrarkan tentang aib-aibnya sendiri. Ya Allah, ini aib saya. Saya kurang dalam hal ini. Sholat saya, kemudian ibadah saya, kedekatan saya pada Allah, banyak kemaksiatan. Ini kita hisab diri kita sebelum dihisab di yaumil qiyamah. Ya makanya di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu, tolong kita cari waktu, taruh satu waktu, terutama waktu malam, ya, kita tentukan waktu, terutama waktu malam sebelum kita tidur. Dijadikan satu waktu ini untuk menghisab diri kita, untuk memperhatikan apa yang kita lakukan selama satu hari, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Apa aja? Dari bangun tidur apa yang dilakukan? Ya, sholat subuh, habis subuh ngapain? Ke kantor ngapain aja? Ya pulang kantor, maghrib, isya, sampai mau tidur. Taruh waktu itu, dihitung itu, dihisab diri kita. Kita perhatikan tentang amal-amal yang kita perbuat. Ya, di waktu itu, kalau kita melihat kesalahan-kesalahan yang ada, ya Allah, ternyata banyak kesalahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Ya, berazam, bertekad untuk tidak kembali lagi terhadap, untuk tidak kembali lagi terjerumus pada dosa tersebut. Kalau dia itu
melakukan banyak ketaatan, alhamdulillah, berazam besok saya harus lebih daripada hari ini. Kemudian tidur. Ketika dia tidur, maka kalau seandainya malam itu dicabut nyawanya, apa yang terjadi? Dia sudah berazam tentang dosa-dosa yang dilakukan. Dia tidak akan kembali lagi. Dia taubat pada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia meninggal dalam keadaan bertobat. Allahu Akbar. Kalau seandainya pun ruhnya itu dibalikin lagi, dihidupkan kembali, dibangunkan kembali, dia bangun kembali dari tidurnya, ya, maka dia akan bangun dalam kondisi yang lebih semangat untuk beribadah, dalam keadaan yang lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba taruh waktu yang seperti itu. Ya, makanya di sini jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kata salah satu salaf kita, anfa'u sirri an tuqirra lillahi bi uyubi nafsika. Itu merupakan kejujuran yang paling bermanfaat. Itu orang dikatakan benar-benar jujur, dia akan mengikrarkan, ya, dia akan mengakui tentang kesalahan-kesalahan, aib-aib yang ada pada dirinya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa min mawadhi'i tatbiqi hadhihi al-qa'idah, ini di antara praktek kaidah ini juga, di antaranya adalah antara ba'dun nas yujadilu 'an nafsihi fi ba'dil mawadhi' allati tabayyana fihi khata'uhu. Itu sebagian orang terkadang udah benar-benar tahu bahwa dirinya itu salah, tapi dia mempertahankan kesalahannya. Ya, mempertahankan kesalahannya itu, padahal dia tahu dia salah, tapi egonya lain di situ. Saya nggak mau, masa saya dikatakan salah. Ya, masa saya. Kenapa? Kalau salah, kenapa nggak mengakui tentang kesalahannya? Selesai kalau dia mengakui kesalahannya. Kenapa mempertahankan dengan kesalahan yang ada? Ya, bilang aja saya salah, selesai sebenarnya. Tapi dia itu senantiasa mengikuti egonya, yang dimana dia tahu jelas sekali bahwa dia itu di atas kesalahan. Bima ya'lamu fi qararati nafsihi annahu ghairu musib, yang dimana dia tahu persis, hati kecilnya tahu bahwa dirinya itu tidak benar dalam hal ini, salah, memang salah langkah, pendapatnya itu salah, apa yang dikatakan salah. Tapi mungkin ada faktor-faktor yang lain, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dari internalnya mungkin jahil, ya, tidak enak, masa saya orang alim, masa saya orang ahli ilmu, masa saya sudah ngisi pengajian ini dan itu, saya orang besar, masa salah. Mungkin jangan begitu. Atau faktor eksternal, ada hal-hal yang lain yang mempengaruhi dirinya sehingga dia itu mempertahankan tentang kesalahannya ini, padahal dia tahu persis dirinya itu salah, tidak benar. Kama yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka ini satu hal yang salah, ya, tidak pas. Nah, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi ta'liqihi 'ala hadhihi al-ayat, mengomentari terkait dengan ayat ini, balil insanu 'ala nafsihi basira wa al-afwa ma'dirah. Kata beliau, fa innahu ya'tadiru 'an nafsihi bi'a'darin wa yujadilu 'anha wa huwa yubsiruha bi khilafi dzalika. Ayat ini maksudnya orang ini tuh menyampaikan uzur, menyampaikan alasan, argumen, berbagai alasan yang ada dia sampaikan untuk membenarkan apa yang dia katakan. Ya, wa yujadilu anha, dan dia itu berjidal untuk berdebat, pokoknya ini yang benar. Ya, meskipun dia tahu salah. Wa huwa yusiru bi khilafi dzalika, dan dia tahu persis, paham banget bahwa dirinya itu apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ini kan, itu menyelisihi dari dirinya, menyelisihi dari apa yang ada pada hatinya. Pada hatinya tahu dia itu salah, tapi masih aja terus kayak gitu. Baik. Nah, ini satu hal yang harus kita hindari, karena kita tahu persis lah. Kita tahu tentang diri kita. Balil insan 'ala nafsihi basira. Kita tahu langkah kita ini benar atau tidak.
Ya, apa yang kita lakukan itu salah atau benar? Kalau salah ya sudah, katakan salah, selesai. Ya, kalau benar ya alhamdulillah, kita lanjutkan. Wa min dalalati hadhil qa'idati syarifah, di antara isi dari kaidah ini juga an yas'al mar'u ila taftishi an uyubihi. Nah, maksud dari ayat ini pengennya gimana sih? Ini kan tadi praktek-praktek yang ada, ya. Nah, sekarang kita pengen mengetahui maksudnya gimana? Pengennya apa? Intinya apa? Yang diinginkan dari ayat ini. An yas'al mar'u ila taftish an uyubihi. Itu seorang harus berusaha untuk apa? Untuk melihat ya tentang aib-aib yang ada pada dirinya, dikoreksi. Yang kesalahannya yang ada pada dirinya apa aja. Nah, wa an yas'a fi takhallusi minha qadar taqa. Setelah mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan, aib-aib yang ada pada dirinya, kemudian dia berusaha untuk apa? Untuk terlepas dari kesalahan ini, gitu. Sehingga hatinya bersih. Jangan malah ngeyel, jangan malah membenarkan diri atau mencari pembenaran dari apa yang dilakukan. Ya, Mbak, kayaknya enggak, saya di atas kebenaran. Padahal dia tahu dia salah gitu. Nah, maka hal yang harus kita lakukan apa? Terkait dengan ayat ini, yang pertama apa? Kita harus mengoreksi, kita cari ya tentang kesalahan-kesalahan, aib-aib yang ada pada diri kita, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat yang ada, dari kesalahan dan keburukan yang ada. Nah, fa inna hadza naw'un min jihadin nafsil mahmud. Makanya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita dengar dalam mukadimah ya ketika ceramah, ketika khutbah, kan kita selalu mengatakan wa na'udzu ya bika min syururi anfusina. Min syururi anfusina apa artinya? Iya, kejelekan dari diri kita. Diri kita itu ada sifat jelek nih. Kita berlindung pada Allah dari sifat jelek ini. Ya, biar kita dijauhkan dari sifat jelek yang ada pada diri kita yang terpendam. Ada. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau di sini fa inna hadza naw'un min jihadin nafsi mahmud. Nah, hal ini ketika kita mengoreksi, kita memperhatikan, kita cari, kita hitung terkait dengan apa yang ada dari keburukan dalam diri kita, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya, bahkan menjauhkan diri dari sifat buruk ini, ya, maka ini bagian dari jihad nafs. Jihad nafs, kita berjihad terhadap diri kita ini, dan ini jihad nafs yang mahmud, yang terpuji. Wa an la yarkana ila ma fihi min uyubin aw akhta. Dan juga jangan sampai kita merasa aman, merasa nyaman, merasa gak ada apa-apa ya terkait dengan aib dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Salah besar kalau kita itu merasa ya kesalahan kali 1 2 lah, apa biasa aja. Enggak, jangan. Kalau kita merasa nyaman, biasa-biasa aja dengan kesalahan dan aib yang ada pada diri kita, hati-hati. Harusnya kita merasa gelisah gitu. Ya, harusnya kita merasa gelisah dengan dosa yang kita lakukan. Masa melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan kok biasa aja. Ya, gelisah harusnya. Dan itulah yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan, ketika seorang itu melakukan dosa, kita sebutkan di kata sauda. Orang kalau melakukan kesalahan, melakukan dosa, itu hatinya ibaratnya putih kayak gini, kemudian kita sebutkan di kata sauda akan di titik hitam. Lagi kesalahan lagi dosa, titik hitam. Tapi kalau dia itu fa'in wa in naza'a wastaghfara wa taba suqinatul qulub. Kalau dia itu menjauhkan diri dari dosa tadi, dia beristighfar, dia taubat kepada Allah, maka hatinya akan dikembalikan. Ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in 'ada, kalau dia balik lagi melakukan kemaksiatan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in 'ada zida fiha, akan ditambah itu titik-titik hitam hatta ta'duwa qalbahu, sampai hatinya dominan dengan titik hitam. Kalau udah dominan gimana?
hitam pekat, gelap, udah. Ya, ini keadaan yang parah. Dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dikatakan itu adalah ron kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksib. Itu adalah ron itu apa? Penutup. Ya, itu kalau sudah ditutup dengan apa? Bintik-bintik hitam tadi, titik-titik hitam dari hatinya, udah hidayah nggak bisa masuk. Repot ya urusan. Ya, ini akan menjadi penutup bagi hatinya, yaitu dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka berhati-hati dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, ya kita harus berusaha untuk melepaskan diri dari hal-hal yang seperti ini. Kita memang tahu ya, namanya manusia yang memang melakukan dosa, ya dia akan terjerumus pada kemaksiatan. Yang paling penting bukan masalah itu, yang penting adalah ketika dia terjerumus pada kemaksiatan, dia sadar, dia tahu, dia perbaiki. Dia terjerumus lagi padahal sudah berazam, ya berarti kita tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan sampai kita meremehkan ya tentang dosa yang kita lakukan. Gampang, nanti saya istighfar aja udah, nanti ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap meremehkan yang ini yang bermasalah, lebih bermasalah lagi nanti. Baik. Kemudian kata beliau, ya bihujjah annahu nasha'a 'ala hadzal khalq aw dzaka aw i'tada 'alaihi fa innahu la ahad minan nas a'lam minka bi nafsika wa uyubika wa akhta'iha wa uyubiha wa akhta'iha wa dhunubiha wa ma tasurruhu min akhlaq. Jangan sampai kita itu yang merasa aman, nyaman, biasa aja dengan kesalahan dan aib yang kita lakukan. Apalagi kalau dia berhujah. Kita berhujah, oh saya kan memang akhlaknya seperti ini. Allah telah menciptakan saya kayak gini modelnya. Ya, saya itu sudah diciptakan oleh Allah dengan sifat pemarah, yang kalau marah itu akan melakukan hal-hal yang sesuka saya. Oh, jangan berdalih seperti itu. Atau berdalih bahwa dia sudah terbiasa seperti itu. Nah ini nggak bisa jadi dalil. Kita disuruh untuk memperbaiki, bukan mempertahankan kesalahan, mempertahankan keburukan yang kita lakukan. Jangan. Ini nggak bisa jadi dalil. Fa innahu la ahad minan nas 'ala minka bi nafsika wa uyubiha wa akhta'iha ya wa dhunubiha wa ma tasurruhu min akhlaq. Ya, karena nggak ada yang lebih tahu, nggak ada orang yang lebih tahu tentang dirinya kecuali dirinya sendiri, tentang aibnya dia, kesalahan dia, kemaksiatan yang dilakukan, ya. Kemudian juga hal-hal yang membuat dia bahagia dari akhlak-akhlak yang ada, bikin dia senang. Akhlak yang baik dia tahu, akhlak yang buruk pada dirinya dia juga tahu. Yang baiknya sudah pertahankan, ini baik. Yang buruk, yang jelek, ya tinggalkan, jauhi, perbaiki. Ya, makanya kan dikatakan akhlak itu ada yang akhlaknya itu akhlak tabi'iyah, ada yang muktasabah. Akhlak tabi'iyah artinya memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya. Ya, mau hibah, pemberian dari Allah. Ada orang yang diciptakan memang penyabar banget, gak bisa dia marah. Ada. Memang kayak gitu modelnya. Ya, mau diledek kayak apa, mau diinikan, mau direndahkan dan seterusnya, sabar banget. Gak marah. Ada yang seperti itu. Ini akhlak yang terpuji. Tapi bukan berarti kita mencukupkan dengan akhlak yang itu aja. Apalagi kalau dia itu diciptakan dengan akhlak yang tidak terpuji, kemudian berdalih, ini memang saya memang diciptakan oleh Allah kayak gini kok. Dari dulu saya memang pelit, diciptakan oleh Allah pelit. Terus apa? Ya sudah, saya nggak mau ngasih, saya nggak mau infak, saya nggak mau sedekah. Kenapa? Allah ciptakan saya pelit. Salah siapa dong? Salah pencipta. Allah musta'an. Nggak gitu. Ini sifat pelit bisa kita usahakan biar kita itu tidak pelit, gitu kan? Makanya kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi, gitu kan. Barang siapa yang menjaga dirinya, menjauhkan dari sifat syuh, pelit itu, medit, kikir. Ini kita harus hindari. Dalam diri kita ada sifat itu. Nah, makanya kita disuruh bersedekah, kita berbagi, biar kita mengikis sifat pelit yang ada pada diri kita. Ada sifat-sifat yang muktasab, bisa kita gapai,
Dengan apa? Ya udah, dimulai dengan memaksakan diri dulu aja, paksakan. Ya, paksakan dirinya untuk membenahi diri. Saya harus bisa nggak marah misalnya. Saya harus bisa ya menghindarkan diri dari sifat tabiat yang ada pada diri saya yang jelek ini. Paksakan dulu. Ya, kemudian rutinkan, insya Allah akan bisa. Baik. Kalau itu adalah tabiatnya, alhamdulillah. Ini mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang karunia yang sangat agung. Kemudian jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala kata beliau, wa ilaika hadzal namudaj al-musharraf min hayat al-Imam Ibn Hazm rahimahullah haitsu yaqulu fi taqrir hadzal ma'na. Ini ada sebuah contoh dari kehidupan Ibn Hazm rahimahullah taala terkait dengan apa yang telah disebutkan dari makna yang ada. Kata beliau, kata Ibn Hazm, kanat fiyya uyubun. Saya itu punya aib. Dalam diri saya itu punya aib, banyak kekurangan. Falam azal birriyadha wa tila'i ala ma qalatil anbiya salawatullahi alaihim. Maka beliau pun terus berusaha untuk mengoreksi apa yang ada pada dirinya. Dilihat, ya, mentelaah terkait dengan apa yang dikatakan oleh para anbiya sallallahu alaihi, ya, apa yang dikatakan oleh para nabi terkait dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Para nabi juga melakukan kesalahan. Mereka mengakui kesalahan tersebut. Nabi Adam, Nabi Yunus, ya, melakukan kesalahan, tapi mereka mengakuinya. Nah, beliau beriktilah memperhatikan ayat-ayat berkaitan tentang itu. Wal afadil minal hukama al-mutaakhirin wal mutaqaddimin. Kemudian beliau juga melihat apa yang dikatakan para ahli hikmah dari yang terdahulu maupun yang sekarang, ya, fil akhlaqi wa fi adabin nafs, terkait dengan akhlaknya, bagaimana beradab terhadap dirinya, jiwanya ini. A'ani mudawatuha hatta a'ana Allahu azza wa jalla ala akthari dhalika bi taufiqihi wa mannihi. Sehingga hal yang ini semuanya itu menjadikan dia membantu saya dalam mengobati diri. Dilihat ayat-ayatnya tentang para nabi, bagaimana apa yang mereka lakukan, ya, mereka mengakui kesalahan, beristighfar kepada Allah. Melihat tentang kisah-kisah para ahli hikmah, para ulama, ya, terkait dengan dosa-dosa dan sebagainya dari apa yang mereka katakan. Kemudian dari situlah beliau bisa mengobati dirinya. Padahal beliau mengatakan sendiri tadi bahwa dalam dirinya karena fiyya uyubun, dalam diri saya ada aib, banyak aib. Nah, dari situ belajar, ya, sehingga beliau bisa memperbaiki dirinya. Beliau mengobati aib-aib tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala membantunya, ya. Allah Subhanahu wa taala menolongnya untuk memperbaiki hatinya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia. Wa tamamul adli wa riyadatin nafsi wa tasarruf bi azmatil haqa'iq wal iqraru biha wa huwa iqraru biha. Dan hal yang paling adil dalam hal ini, ya, untuk kita bisa memperbaiki diri, ya, dan hakikat terkait dengan apa yang ada, itu kuncinya adalah apa? Al-iqraru biha, yaitu mengakui kesalahan, mengakui kekurangan yang ada pada diri. Ini dulu kuncinya, diakui dulu. Kalau kita nggak ngakuin, ini udah repot ya. Pasti akan ada setelahnya. Kalau udah nggak ngakuin, dia akan cari alasan. Kalau udah nggak ngakuin, dia akan berargumen. Kalau udah nggak ngakuin, udah dia akan senantiasa mempertahankannya. Tapi kalau dari awal sudah ngaku, saya banyak dosa, saya banyak aib, saya banyak kesalahan. Nah, kalau sudah ngakuin enak, itu akan terbuka pintunya. Liyata'adhu bidzalika muta'adzin yawman insyaallah. Ya, tujuannya beliau mengatakan seperti ini untuk apa? Biar diambil ikram, biar diambil mau'idhah dari apa yang ada, dan mengambil pelajaran, ya, dari apa yang beliau katakan, ya. Jadi di sini adalah kuncinya kita apa? Mengakui dulu. Ya, kita ada dulu, habis itu kita lanjutkan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi ini di antara yang disebutkan berkaitan dengan ulama
yang pertama kali yang dilakukan adalah mengakui dari kesalahan yang ada. Ini kuncinya. Kalau sudah mengakui, maka akan terbuka ini jalan berikutnya. Tapi kalau dari awal saja sudah tidak mengakui terkait dengan dosa, kesalahan dan kemaksiatan yang dia lakukan, ya urusannya berikutnya repot. Nah, maka di sini dikatakan tsumma saqal Imam Ibnu Hazm jumlatan minal uyub allati kanat fihi. Kemudian setelah mengatakan hal yang tadi, beliau kemudian menyebutkan kesalahan-kesalahan dan aib-aib dirinya sendiri. Masya Allah. Ini siapa yang berani kita ya? Lakukan ini itu ini dari aib-aib yang ada. Ya kita kan rata-rata sifat manusia pengennya aibnya ditutup serapat-rapatnya. Ya, gak pengen ditampak-tampakkan, gak pengen terlihat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib kita. Kalau seandainya aib kesalahan kita ini ditampakkan oleh Allah, bahkan kalau seandainya aib dan kesalahan kita ini yang kita lakukan itu berbau, udah kalau ada baunya nggak mungkin orang itu mau duduk sama kita atas dosa dan yang kesalahan yang kita lakukan. Alhamdulillah Allah tutup aib kita. Nah, kalau Allah sudah tutup aib kita, ya sudah kita tampakkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk kita memperbaiki diri. Nah, kemudian dikatakan di sini Ibnu Hazm rahimahullah taala beliau menyampaikan aib-aib yang ada pada dirinya. Wa kaifa hawala tadallub 'alaiha, dan beliau berusaha untuk mengalahkan egonya. Ya, tentang aib ini. Menaklukkan aib-aib yang ada ini. Kalau saya ini, bagaimana caranya biar saya itu tidak seperti ini? Saya seperti ini, bagaimana caranya biar saya tidak seperti ini? Dan seterusnya. Wa miqdar ma najaha fihi najahan taman wa ma najaha fihi najahan nisbiyah. Kemudian beliau meletakkan bagaimana cara menaklukkan aib-aib yang ada, dia kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkan kesuksesan biar aib ini hilang secara totalitas atau secara nisbi. Maunya gimana ini biar dari kekurangan-kekurangan yang ada ini, misalnya dalam ilmu ini kok kurang, gimana caranya? Ya, beliau rank, beliau catat bagaimana cara-cara untuk bisa mensukseskan dirinya menuju pada kesuksesan untuk menyelesaikan diri dari aib tadi, dari kekurangan yang ada. Baik. Kemudian kata beliau, wa min mawadhini istifadatil mu'min min hadhil qa'idah, di antara hal yang bisa diambil faedahnya oleh orang mukmin, bisa mengambil faedah dari kaidah ini adalah annal insan ma dama ya'lam annahu a'lamu bi nafsihi min ghairihi wajaba 'alaihi an yatafaqqan anna an-nasa qad yamdahunahu fi yawmin min al-ayyam. Kalau orang ini tahu ya, orang itu kan tahu persis tentang dirinya sendiri daripada orang lain. Dia tahu persis apa yang dia lakukan, tahu persis apa yang dia katakan, tahu persis kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya daripada orang lain. Dia lebih paham. Maka wajib bagi kita untuk menyadari sesadar-sadarnya, ya, dan kita harus menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai. Bisa jadi suatu hari itu akan ada orang yang memuji kita, akan ada orang yang memuji kita. Bahkan yufrituna bidzalika, bahkan terkadang berlebihan dalam pujiannya. Masya Allah, pintar banget ya, alim banget ya, takwa banget ya, ini soleh dan seterusnya. Bisa jadi ada orang yang muji-muji kita dengan pujian yang bahkan pujiannya itu berlebihan. Masya Allah, wali Allah ini orang. Misalnya, ya. Kemudian kata beliau, wa fil muqabil qad yasma'u yawman min al-ayyam man yada'u min qadrihi aw yukhfidu min sya'nihi bi naw'in min al-dhulmi wal baghi. Bahkan terkadang, ya, bisa jadi pada suatu hari di sana mungkin ada yang memuji. Pada suatu hari ada orang yang meremehkan dia, merendahkan dia, menghinakan dia, melakukan kezaliman padanya. Ini bisa jadi. Enggak mungkin ya dalam kehidupan ini orang muji terus. Bisa jadi ada orang-orang yang mereka merendahkan kita, menghinakan kita. Ya. Faman 'arafa nafsahu lam yaghtar bi madhihi. Nah, ini kuncinya. Kalau orang itu tahu tentang dirinya, dia tahu persis tentang dirinya,
maka pujian-pujian yang masuk kepada dia ini tidak akan berpengaruh, ya, tidak akan menjadikan dia itu akhirnya nge-fly gitu ya. Wah iya terusin aja, masya Allah, emang kok saya kayak gitu kok baik. enggak kayak gitu mana. Jangan seperti itu, ya. Jangan sampai pujian-pujian orang yang masuk pada dia itu bikin dia itu apa? Akhirnya malah tertipu. Jangan tertipu dengan pujian orang, ya. Justru malah harusnya kita banyak beristighfar. Apalagi pujian tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Pujian tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Ali Imran ayat 188. La tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Sekali-kali jangan kamu itu mengira bahwa orang yang dia itu bangga, gembira dengan apa yang dia lakukan, maksudnya dari keburukan yang telah dia lakukan, dipuji, ya, dia bangga dengan keburukan dan kesalahan yang dia perbuat maupun yang dia katakan. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan dia itu senang untuk dipuji dengan sesuatu yang belum pernah dia lakukan dari kebaikan yang ada. Dia enggak soleh-soleh amat dipuji ini kan, kemudian senang dia, insyaallah ya benar. Ini hati-hati, fala tahsabannahum bima fazatin minal hadab. Nah, sekali-kali jangan kamu kira bahwa orang yang seperti ini ya, keadaannya mereka akan lolos dari adab Allah Subhanahu wa taala. Walahum adabun alim, dan mereka akan mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Nah, di sini jam sekalian Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu berbangga-bangga, yang kita itu merasa tersanjung setinggi-tingginya dengan pujian-pujian yang ada, apalagi itu sudah ada pada diri kita. Hati-hati, jangan kita tertipu. Kenapa? Karena kita tahu kadar kemampuan yang kita miliki, aib yang ada pada diri kita. Kita tahu persis, ya, apa yang ada pada diri kita bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan dari pujian yang ada. Yang ada justru harusnya kita tahu. Nah, walam yatadarrar bidammihi bima laysa bihi, dan begitu juga dengan ejekan orang, celaan orang, penghinaan orang, apa yang dilakukan oleh orang dari perbuatan zalim terhadap kita, ini tidak akan berdampak buruk terhadap diri kita, tidak akan. Ya mungkin kelihatannya di dunia seperti ini, tapi ya pada suatu hari, suatu waktu akan tersingkap itu kenyataan. Ternyata bukan kita pelakunya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, ternyata apa yang dituduhkan itu ternyata fitnah belaka, ya itu hanya tuduhan, buhtan. Baik, maka kita harus paham, bal yastafidu min dzalika bi tashihi ma fihi min akhta. Nah, di sini kita harus ambil faedah. Ketika orang muji, jangan kita merasa apa? Jangan kita itu merasa bangga dengan apa yang ada dari pujian yang ada. Jangan tertipu dengan pujian itu. Kalau ada orang merendahkan, jangan kita apa? Merasa Jangan ya, hal yang itu tidak akan memperburuk keadaan kita. Tenang aja. Maka yang di sini yang harus kita ambil adalah bagaimana kita membenahi diri dari kesalahan. Oh, mereka mengatakan merendahkan kita dari ini itu, ayolah. Berarti kita harus membenahi diri. Ya, membenahi diri dari apa yang ada dari kesalahan-kesalahan yang ada. Wa yas'a li takmili nafsihi bi anwa'il kamalatil basyariyah qadra mustata', dan berusaha untuk menyempurnakan, menjadikan diri kita itu menjadi pribadi yang ideal, yang menyempurnakan kesalahan, menyempurnakan apa sifat-sifat yang ada pada diri kita. Yang baik sempurnakan aja, teruskan. Yang buruk ya kita tinggalkan, kita perbaiki. Harusnya seperti itu, menjadi motivasi untuk kita. Wa min asyrafil majalid li tatbiqi hadhihi al-qa'idah, di antara praktek untuk kaidah ini, anna min akbari thamaratil basirah bin nafsi an yuwaffaqal insan ila al-i'tiraf bi dhanbi wal khata'. Nah, ini fungsi ya, buah dari balil insan ala nafsi basirah, bahwa dirinya itu lebih tahu tentang dirinya sendiri, dia lebih paham tentang dirinya sendiri,
itu insya Allah orang akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengakui kesalahan yang dia perbuat, dosa-dosa yang ada pada dirinya. Wahada, perhatikan, wahada maqamul anbiya was-siddiqin was-shalihin. Justru inilah posisinya para anbiya yang dilakukan para nabi. Mereka mengakui kesalahan, al-i'tiraf bidzam, mengakui kesalahan dosa yang dilakukan, ya, bukan malah nutup-nutupin, bukan malah ini dan itu, enggak, berargumen beralasan, enggak. Justru yang ada i'tiraf, mengakui kesalahannya. Ini adalah makamnya para anbiya, makamnya orang-orang yang siddiq, makamnya orang-orang saleh. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan, ya, bapak ibu kita Adam dan Hawa, ya, ketika mereka memakan dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikatakan? Qala Rabbana zalamna anfusana, ya kan? Mengakui kesalahan. Wahai Rabb kami, mereka berdua mengatakan, Rabb kami zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kita sendiri, diri kami sendiri. Udah tahu dilarang kok malah diterjang. Kita zalim terhadap diri sendiri, ya, mengakui kesalahan yang ada pada diri. Rabbana zalamna anfusana. Enggak kemudian mengatakan, ya Allah ini salah setanmu, setan yang godain kita, makanya kita itu akhirnya makan dari buah itu. Enggak, Rabbana zalamna anfusana, kami yang mengakui kesalahan kami yang menzalimi diri kami sendiri sehingga terjerumus pada dosa itu. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, kalau kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pasti kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Lihat, zalamna anfusana, ini loh syahidnya. Dan kemudian apa yang dikatakan Nuh alaihissalam ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hanya salahu salahu bil ilm, ya, ketika Nabi Nuh alaihissalam itu melarang Allah melarang Nabi Nuh untuk bertanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui. Kata Allah, dia terkait dengan Nuh alaihissalam, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa laka bihi. Ya, saya berlindung kepadamu ya Allah untuk bertanya tentang sesuatu yang saya tidak punya ilmu. Saya minta kepadamu yang saya tidak punya ilmu di dalamnya. Ya, Nabi Nuh alaihissalam minta agar apa? Untuk anak-anaknya itu diselamatkan. Ya, wa innahu minni. Ya, maka dia itu bagian dari itu. Enggak, kamu nggak tahu itu bukan, ya, amal dari soleh, itu amal yang nggak soleh. Itu yang dimana ini adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Nabi Nuh alaihissalam mengakui tentang apa yang dilakukan. Kemudian Musa alaihissalam ketika beliau itu, ya, merasa ketika beliau itu membunuh orang Qibti, ya, apa yang dilakukan? Beliau pun menyesali. Rabbi inni zalamtu nafsi, saya telah menzalimi diri. Faghfirli faghfarlah, maka ampunilah aku, maka Allah mengampuninya. Ini lihat ayat-ayat yang ada. Fi silsilatin mutaba'atin kana min akhiriha ma athbatahu al-Qur'an an ulaika munafiqin alladziina ta'afu bidunubihim. Beda lagi dengan orang-orang munafikin yang mereka itu menyampaikan terkait dengan apa yang dilakukan, tapi apa? Ya, saya tidak ikut perang, tapi apa? Ini loh alasannya, argumennya beralasan untuk membenarkan. Ya, beda dengan para anbiya tadi, orang-orang saleh. Fasallamu wa tiba alaihim, sehingga mereka pun selamat, mereka dibiarin udah, ya, kemudian diterima, ya, ibaratnya dibiarin lah, karena apa? Argumen-argumen yang disampaikan, alasan-alasan yang ada. Tapi lihat, 3 orang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ubay bin Ka'ab, Murarah dan Ka'ab bin Malik, Murarah dan juga Hilal. Mereka mengakui kesalahan, saya nggak punya alasan, nggak ada alasan untuk disampaikan terkait dengan apa yang ada. Kenapa saya nggak ikut peperangan? Kalau akhirnya mendapatkan, ya, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, lama akhirnya diterima tobatnya. Tapi orang-orang munafik, apa yang mereka lakukan? Baik. Wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an 'asallahu ayatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Fa'alima anna man lam ya'tarif bidzambi kana minal munafiqin. Maka di sini diketahui bahwa orang yang tidak
menyampaikan, ya tidak beriktiraf mengakui tentang kesalahan-kesalahan yang ada, mereka adalah orang-orang munafik. Orang yang mengakui kesalahan, saya salah. Nah, ini orang-orang mukmin. Nah, Rasulullah Ta'ala an yubassirana fi uyubina wa an yaqiyana syarrana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita basirah, biar kita melihat aib-aib kita, melihat kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bisa memperbaikinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kita dari sifat buruk yang ada pada diri kita. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Nakhtatim majlisana bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.